Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kasih-Mu lebih besar dari dosa kami manusia. Sebesar apapun dosa kami, kasih-Mu lebih agung, lebih mulia, dan mengatasi penderitaan dan salib dan dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan itu kepada kami hari ini. Semoga kami memasuki hati kasih-Mu yang melimpah di masa Paskah ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, Injil hari ini Injil yang sangat menggerakkan, menggetarkan. Karena Yesus bersabda kepada wanita yang dipaksa, sekali lagi dipaksa oleh banyak orang karena kedapatan berzina. Anda bisa membayangkan, Anda sekali lagi bisa membayangkan orang Farisi pagi-pagi buta ketika Yesus sedang mengajar di bait Allah, membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Mengerikan sekaligus. Bagaimana perasaan wanita itu, mereka nggak peduli. Apa yang dilakukan oleh ahli Farisi dan Taurat itu pagi-pagi bukannya untuk belajar kitab suci, tetapi justru mencari orang-orang salah, hanya ingin mencoba Yesus sekali lagi. Ingin menghancurkan Yesus, ingin membuat Yesus jatuh. Dan begitu banyak orang memandang wanita ini, menghakimi, menghukum, mengadili dengan mata melihat. Tapi Yesus luar biasa, saudara, luar biasa. Dia tidak ikut dalam arus penghakiman itu, justru dia melihat ke tanah dan bermain-main dengan tanah, tidak memandang wanita itu. Karena memandang berarti menghakimi, memandang berarti menghukum di depan orang. Saya bisa membayangkan wanita itu dengan malu tersipu-sipu, dengan wajah yang memelas, gak ada harapan sama sekali. Dipaksa diperlakukan seperti itu. Diperlakukan tidak adil. Lalu Yesus bangkit dan berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, rajamlah wanita ini. Wah, suatu dilema yang sangat besar bagi Yesus ketika berhadapan dengan itu. Ketika kalau Yesus mengatakan kamu tidak berdosa, maka Yesus salah. Kalau kamu mengatakan dia berdosa, maka wanita itu kan dirajam. Suatu yang bijaksana sekali. Dalam dilema seperti ini, Yesus memiliki seorang jenius yang hebat sekali. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, rajamlah wanita. Ambil batu, bunuh. Dan ribuan orang, ratusan orang melempar itu pasti akan mati. Amazing, para saudara. Dari yang tua pergi satu persatu. Dari yang paling tua pergi satu persatu. Dari yang paling berdosa, semakin kita tua, semakin banyak dosa dalam hidup kita. Tak seorang pun. Dan Yesus bertanya secara personal dengan wanita itu. Di manakah mereka? Apakah mereka menghukum engkau? Tidak, Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi sekarang. Saudara, bagi saya kata-kata Yesus itu sangat powerful. Orang banyak mau menghukum, mengadili, menghina. Kita memiliki dalam masyarakat kita atau dalam diri kita sendiri apa yang disebut dengan judging mentalitas. Mentalitas menghakimi, mentalitas menghukum, mentalitas. Dan Yesus tampil sebagai Allah yang penuh belas kasih. Gambaran kita tentang Allah yang berbelas kasih bukan Allah yang menghukum.
Bukan Allah yang mengadili, bukan Allah yang menindas. Inilah gambaran yang mau ditampilkan oleh Yohanes tentang Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim. Bukan yang menghukum, bukan hakim. Luar biasa. Saudaraku terkasih dalam Kristus, maka perhatikan cara kita berpikir melihat orang lain, entah istri, entah suami, entah siapa saja. Ketika kita mendengar seseorang bersalah, kita menghakimi orang itu jahat, orang itu penghina, penghujat, penista, bahkan seperti itu. Dan seandainya kita tahu juga dosa kelemahan orang lain, apa hak kita untuk menghukum orang lain? Santo Yakobus mengatakan hak menghukum itu bukanlah darimu, tapi dari Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menghukum seseorang. Kita berbelas kasih. Minggu lalu kita bicara tentang Allah yang berbelas kasih, dan hari ini juga Yesus yang berbelas kasih. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sungguh sesuatu yang harus menjadi bahan pemikiran, bahan permenungan, bahan introspeksi kita. Apakah saya suka menghukum? Apakah saya suka mengadili? Apakah saya suka berpikiran berprasangka kepada orang lain? Suatu pertanyaan yang menjadi pemikiran kita. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, kita melihat siapa Yesus itu. Ya. Dan Yesuslah yang mau menciptakan persaudaraan. Kalau kita tidak mudah mengadili, kalau kita tidak mudah menghakimi, kita hidup dalam persaudaraan. Anda bukan dosa Anda. Saya bukan dosaku. Saya adalah manusia yang dicintai oleh Yesus, dicintai oleh Tuhan. Maka kita hidup dalam persaudaraan. Untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni, untuk saling melayani. Maka mari saudaraku terkasih, semoga di minggu ke-5 ini, di saat-saat terakhir kita memasuki masa Paskah, minggu depan kita sudah masuki Minggu Palem. Kita introspeksi, kita mengaku, jangan dipaksa oleh keadaan supaya kita mengakui dosa. Seperti wanita itu dipaksa oleh keadaan. Tapi bisa juga kita dipaksa oleh dosa, kita dipaksa oleh kelemahan, kita dipaksa oleh situasi manapun yang membuat kita harus mengakui dosa. Ya, mungkin sakit kita, mungkin sakit kanker kita, mungkin sakit apapun, mungkin dipaksa oleh keadaan supaya kita berani mengakui Tuhan, menerima Tuhan. Mari kita datang, seandainya tidak bisa sakramen rekonsiliasi, mari kita menyadari secara pribadi dan mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Jangan berbuat dosa lagi sekarang. Bukan besok, bukan nanti, bukan kapanpun. Sekarang. Tak bisa ditunda-tunda lagi. Semoga Anda dan saya dan kita semua, ya, seperti bacaan kedua hari ini, yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, supaya aku memasuki, ya, mengenal kuasanya, kuasa Allah, kuasa Yesus, dan kita masuk di dalam pengalaman akan Allah itu, akan penderitaan, akan kematian, tapi juga akan kebangkitan. Jangan sampai pasca itu kita hanya menonton peristiwa Yesus yang menderita, wafat dan bangkit. Bukan itu. Bukan hanya itu bahwa kita menonton, melihat Yesus, tapi kebangkitan itu, penderitaan pasca itu dalam diriku sendiri. Apakah aku mengalami penderitaan? Apakah aku mengalami kematian? Apakah aku mengalami kebangkitan? Peristiwa kebangkitan, penderitaan dan wafat dan kebangkitan itu bukan hanya di dalam Yesus, tapi dalamku. Semoga Anda digerakkan, didorong untuk menerima Yesus. Paskah Yesus dalam hidup kita masing-masing. Berkat Tuhan atas Anda semua. Digerakkan oleh Roh Kudus untuk bersedia datang dan mohon ampun. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.